Kurun waktu Rasulullah adalah yang terbaik. Demikian pula yang termasuk kewajiban bagi orang mukallaf dewasa adalah meyakini bahawa kurun waktu bagi beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan masa yang paling mulia di antara masa-masa yang ada. Kemudian kurun sesudah beliau dan yang sesudahnya lagi. Artinya, setiap orang mukallaf wajib meyakini bahawa kurun para sahabat Nabi juga merupakan kurun yang paling mulia di antara kurun-kurun yang terakhir dan yang terdahulu selain masa para Nabi dan Rasul, sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwa nabiyina wal mursalin." Sesungguhnya Allah memilih sahabat-sahabatku yang mulia, yang kemuliaan mereka melebihi kemuliaan orang-orang seluruh alam selain para Nabi dan Rasul. Oleh kerana itu, tidak diragukan lagi keunggulan sahabat yang selalu bersama hidup pada masa beliau, di mana mereka berperang bersamanya Rasul dan gugur di medan perang di bawah panji-panjinya Allah. Kemuliaan mereka melebihi orang-orang yang sama sekali tidak berbuat seperti itu, sekalipun kemuliaan tersebut untuk semua sahabat. Kurun di sini artinya orang-orang yang satu generasi bersama-sama dalam mencapai tujuan, iaitu para sahabat Rasulullah, di mana mereka bersama-sama beliau di dalam menegakkan agama Allah. Demikian pula orang-orang setelah mereka, kemudian para pengikut sahabat yang memiliki kesamaan dengan martabat para sahabat. Pengikut sahabat ialah orang yang berkumpul bersama sahabat dan saling mengenal serta tidak disyaratkan di dalamnya lamanya berkumpul. Seperti halnya para sahabat yang berkumpul bersama Nabi juga tidak disyaratkan pandai, seperti halnya tidak disyaratkan pandai bagi para sahabat. Para pengikut yang paling utama di kalangan laki-laki ialah Uwais Al-Qarni, dan di kalangan wanita ialah Hafsah binti Sirin. Namun dalam masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Kedudukan para pengikut yang mengikut para pengikut sahabat tabi'ut tabi'in sebanding dengan martabat para pengikut sahabat tanpa adanya keterpautan yang begitu banyak. Pendapat ini bersumber dari sabda Rasulullah, "Khairu ummati al-qarnul ladzi yaluni summa alladzi yalunahum." Sebaik-baik umatku adalah generasi yang dekat dengan generasiku, kemudian generasi yang dekat dengan mereka. Jika dilihat dari sisi lahiriah tekstual hadis tersebut, maka ketiga kurun generasi tersebut adalah sama di dalam keutamaannya, seperti keterangan yang berlaku di dalam hadis berikut. "Mathalu hadhil ummati mithlul matari, la yudra awwaluhu khairun aw akhiruh." Contoh keutamaan umat ini sebagaimana contohnya hujan, di mana tidak dapat diketahui yang pertama atau hujan yang paling terakhir yang lebih baik. Golongan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Sedangkan di antara umat Muhammad yang paling utama adalah orang-orang yang ada dalam suatu generasi di mana mereka berjumpa dengan beliau dan beriman kepadanya serta membenarkannya, berbaiat untuk mengikuti jejak beliau dan ikut berperang bersama serta rela mengorbankan diri juga hartanya. Kemudian khilafah itu berubah menjadi kerajaan yang menggigit. Maksud dari hadis tersebut di atas adalah kerajaan yang mempunyai sifat menggigit dan mempersempit, karena kebiasaan para raja selalu merugikan kepada rakyatnya
hingga seakan-akan mereka menggigit, dalam arti mempersempit, memperberat penderitaan rakyat. Abu Bakar memegang tumpuk kepemimpinan khilafah setelah wafatnya Nabi selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari. Setelah itu khilafah dipegang oleh Umar selama 10 tahun. Kemudian digantikan oleh Utsman selama 12 tahun dan dilanjutkan oleh Ali selama 6 tahun. Ada pendapat yang mengatakan bahawa masa khilafah yang telah ditentukan Rasulullah itu tidak sempurna kecuali dengan mengikutkan masa khilafah Hasan bin Ali. Kemudian khilafah dipegang oleh sahabat Muawiyah selama 19 tahun. Muawiyah sendiri berkata, "Aku adalah orang pertama yang menjadi raja di dalam agama Islam." Kekhalifahan Muawiyah adalah sah, sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Setelah wafatnya Ali dan Hasan bin Ali melepas khilafah dan dari dirinya untuk diserahkan kepada sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Kekhilafahan Said Hasan bin Ali itu pun disebut dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, "Taduru ra'ayul islami 35 sanatan aw 36 aw 37." Roda kepemimpinan dalam Islam berputar selama 35, 36 atau 37 tahun lamanya. Yang dimaksudkan roda kepemimpinan di dalam hadis tersebut adalah kekuatan di dalam agama, sedangkan 5 tahun sisanya menurut hadis pertama adalah jumlah demi Nabi untuk membela agama Allah. Orang yang paling utama derajat mereka di sisi Allah adalah para sahabat yang ikut hadir dalam perang Hudaybiyah, yaitu mereka yang mengadakan baiat kepada Rasulullah dengan baiat Ridwan. Jumlah mereka sebanyak 1.400 orang, dan ahli Hudaybiyah yang paling utama adalah mereka yang ikut hadir dalam pertempuran Uhud. Jumlah mereka sebanyak 700 orang mukmin. Dari mereka yang paling utama ialah yang ikut hadir dalam perang Badar. Jumlah mereka sebanyak 313 orang. Dari jumlah tersebut yang paling utama adalah sebanyak 40 orang yang mereka yang ikut hadir di perkampungan Haizaran. Demikian pula dari jumlah 40 ini yang paling utama adalah 10 orang, yaitu orang-orang yang telah dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dari ke-10 orang sahabat tersebut, yang paling utama ialah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mendapat petunjuk, sebanyak 4 orang. Keutamaan mereka menurut urutan kekhalifahan, yaitu sebagai pengganti Rasulullah di dalam mengurus kemaslahatan umum bagi kaum muslimin mukminin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sedangkan masa mereka dalam memegang kekhalifahan 30 tahun lamanya, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, "Al-khilafatu ba'di 30 sanatan, thumma tasiru mulkan adulan." Khilafah sesudahku nanti masanya selama 30 tahun. Khilafah sahabat Muawiyah hingga sempurna 19 tahun dan beberapa bulan. Karena masa yang ditentukan Nabi 30 tahun sudah sempurna dengan masa khilafah Ali bin Abi Thalib.